أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baraka haulal masjidil aqsa wa aqsa man a'rada an ta'atihi wastaqsa. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amin la tu'addu wa la tuhsa wa ala'in la tuhaddu ولا تستقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa di antara kita semua yang memperhatikan kejadian-kejadian sepanjang sejarah, maka tentunya ia akan mendapati, ia akan melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah yang sangat indah, mempunyai hikmah yang sangat agung, yaitu Allah Azza wa Jalla selalu memilih dari para makhluknya. Allah Azza wa Jalla memilih dari seluruh malaikat-malaikatnya malaikat Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu kepada para rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari para nabi dan rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari negeri-negeri, dari tempat-tempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah Al-Mukarramah, memilih Masjid Nabawi kota Madinah, juga memilih Baitul Maqdis di Palestina sebagai tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Baitul Maqdis dan sekitarnya, tempat yang berkah, dengan firman-Nya, wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Dan kami jadikan Isa bin Maryam juga ibunya sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kami tempatkan mereka berdua di tempat yang tinggi, tempat yang rindang, tempat yang nyaman untuk ditempati, tempat yang penuh dengan buah-buahan dan air yang mengalir. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh syariat Islam telah datang membawa syariat yang agung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat 5 waktu. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan salat, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis adalah kiblat pertama untuk kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis 13 tahun di Mekah dan 7 bulan di Madinah, sampai turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kiblat ke Masjidil Haram. Maka hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah hubungan yang kuat, hubungan yang abadi, hubungan keimanan, hubungan sejarah, dan hubungan rohani yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Di dalam 2 kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan, masjid apa yang pertama kali dibangun atau diletakkan di atas bumi?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Qultu thumma ay? Kemudian masjid apa lagi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa di Palestina. Qultu kam bainahuma? Abu Dzar bertanya, berapa jarak di antara keduanya? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah, bada al-khalq wal amru min Makkah al-Mukarramah. Pertama kali penciptaan dan perintah dimulai di Makkah al-Mukarramah. Wa ja'alallahu Baitul Maqdis wa ma haulahu mahsyara khalqih. Dan Allah jadikan Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa dan sekitarnya adalah tempat dikumpulkannya manusia nanti. Fa ila Baitul Maqdis ya'udu jami'ul khalq. Kepada Baitul Maqdis kita semua akan dikumpulkan. Wa hunaka yuhsyarul khalqu. Di sanalah dikumpulkan seluruh manusia di akhir zaman nanti. Fa huwal bait kama jaa fil hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih, innaha ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis adalah tempat dikumpulkannya manusia dan tempat dibangkitkannya seluruh makhluk. Maka kata beliau, al-baitul ladzi 'azzamathu al-milal wa akramathu ar-rusul. Baitul Maqdis adalah rumah yang diagungkan oleh seluruh nabi dan dimuliakan oleh seluruh agama dan rasul. Bahkan di Baitul Maqdis dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin menambah hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan berat dalam rangka beribadah, mencari pahala, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wal Masjidul Aqsa. Kita tidak boleh melakukan perjalanan berat dan jauh untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla kecuali kepada Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Pahala salat di Masjidil Haram seperti 100.000 salat di masjid yang lainnya. Wa salatun fi masjid alfi salah. Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya, nilainya sebanding dengan 1000 salat. Wa salatun fil Masjidil Aqsa bi khamsati salah. Adapun salat di Masjidil Aqsa maka sebanding dengan salat. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tentu sangat terikat dengan Masjidil Aqsa, masjid suci kaum muslimin, masjid yang pernah ditempati di sekitarnya oleh para nabi, para rasul. Di atasnya pernah berjalan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Juga nabi-nabi yang lainnya dari Nabi Bani Israel yang belum disebutkan. Kaum muslimin sekalian, pada tahun ke-15 Hijriah, kaum muslimin di bawah kepemimpinan sahabat atau khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Maka
para pembesar Romawi ketika itu mengatakan, kami tidak akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali pada Khalifah Umar bin Khattab. Kata mereka, fa inna najidu fil kutubil muqaddasah, karena kami mendapati sifat-sifat Umar bin Khattab dalam kitab-kitab suci kami. Maka Khalifah Umar bin Khattab datang langsung ke Baitul Maqdis dari kota Madinah Al-Munawwarah untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Dan sejarah telah menuliskan dengan tinta emas bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan dan menguasai Baitul Maqdis, tidak ada satupun rumah ibadah yang dihancurkan, tidak ada satu gereja pun yang dirusak, tidak ada tempat ibadah, tidak ada rumah yang dibongkar. Bahkan kaum muslimin membiarkan seluruh pemeluk-pemeluk agama untuk melaksanakan ritual ibadah mereka secara bebas. Bahkan Khalifah Umar menuliskan perjanjian kepada seluruh pemimpin-pemimpin dan penduduk negeri untuk membiarkan bangsa Yahudi dan Nasara melaksanakan ibadah mereka dengan penuh kebebasan. Maka kaum Yahudi dan kaum Nasrani hidup dengan bebas dan nyaman di bawah kekuasaan kaum muslimin di atas Baitul Maqdis. Karena Islam, kaum muslimin, agama kita adalah agama yang moderat, agama yang adil, agama yang pertengahan, bukan agama teroris, bukan agama yang ekstrim, tidak mengajarkan kedengkian dan permusuhan kecuali bagi kelompok yang menyerang kaum muslimin. Maka jamaah sekalian, masalah Baitul Maqdis, masalah Masjidil Aqsa, masalah Palestina adalah permasalahan kita semua. Karena Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin dan masjid ketiga yang paling agung dalam agama Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Juga Masjidil Aqsa adalah tempat diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kejadian Isra dan Mi'raj. Maka tidak ada tawar-menawar untuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, karena itu adalah milik kita kaum muslimin. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, kaum terlaknat yang membantai umat Islam di sana, membantai saudara-saudara kita di Gaza dalam perbuatan yang sangat hina. Dan tentu ini bukan sesuatu yang aneh bagi mereka, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya bangsa Yahudi sejak dahulu mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Namun kita mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan mereka yang berjihad melawan bangsa Yahudi, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, semoga Allah menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan musuh-musuh kita. Juga kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita di sana agar bersabar, karena jihad yang mereka lakukan adalah jihad yang penuh berkah. Mereka lah benteng yang menjaga Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Semoga mereka yang menjadi korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai para syuhada. Adapun yang luka-luka, kita doakan semoga mereka segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kaum muslimin, tugas kita semua adalah berusaha memperbaiki diri kita masing-masing, berusaha memperbaiki akidah kita, menjaga akidah kita, dan memperbaiki ibadah kita agar kekuatan Islam kembali seperti di masa awal-awal kaum muslimin. Dan juga yang paling penting adalah kita harus bersatu, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai.
Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah Ta'ala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang apabila kami beri mereka kekuasaan di atas muka bumi, aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu apabila mereka diberi kekuasaan di atas muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan milik Allah akhir dari segala perkara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Fattaqullaha ibadallah wa alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di antara perkara yang menyejukkan hati kita, yaitu kaum muslimin di seluruh dunia, mereka mendukung saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka mengirimkan bantuannya, mengirimkan donasinya, mengirimkan hartanya. Dan ini adalah kewajiban kita semua. Dan juga kita bersyukur kepada para pemerintah kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin yang mengecam tindakan Yahudi di Palestina dan di Gaza. Dan juga kita bersyukur dan berterima kasih, berapresiasi kepada pemerintah kita, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan yang mempersilahkan kita untuk memboikot produk-produk Yahudi, dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengarahkan kita untuk tidak menggunakan semampunya produk-produk yang membantu untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah alal basyirin nadhir, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar al-muhajirin minhum wal-ansar wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lail wan-nahar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhillash syirka wal musyrikin, Allahumma adhillash syirka wal musyrikin, Allahumma damir a'da'ad-din, Allahumma damir a'da'ad-din. Allah hancurkanlah musuh-musuh kaum muslimin, waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sentosa, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wahfad a'immatana wa ulata umurina wa ayyid bil haqqi ra'isina. Allahumma waffiqhu lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilik wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Palestin. Allahumma anqidhil masjidil aqsa min rijsi yahud, Allahumma anqidh masjidil aqsa min barathinis sahayanatil mu'tadin al-ghasibin al-muhtallin. Allahumma ja'al masjidil aqsa syamikhan azizan ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fihi salatan qabla al-mamat wajma'na bihi kama jama'tana fi masjidil haram wa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahudi as-sahayinah, Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bil yahudi as-sahayinah fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum waj'alhum ghanimatan lil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inna ikhwanana fi Palestin madlumin, Allahumma inna ikhwanana fi Palestin madlumun, Allahumma inna ikhwanana fi Palestin madlumuna fansurhum, Allahumma innahum madlumuna fansurhum, Allahumma innahum madlumuna fansurhum ya nadir al-muslimin,
ya nasiral madlumin, ya munjiyal mu'minin, wa ya nasiral mustad'ifin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina fi Palestin, Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.